Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi ya'tadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa shadiqul amin tatatabba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuhum. Al hadis atau kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah menakdirkan kita kembali hadir dalam kajian bersama Majelis Ta'lim Muslimah Al-Murabi ya. Dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir untuk yang kedua kali dalam kajian bersama majelis ini. Dan untuk yang kedua kalinya saya terlambat kembali Ibu-ibu, mohon maaf sekali ya, macetnya di dua tempat, di jalan sama di rumah Bu. Saya baru pulang dari Jogja dan mungkin jet lag ya, sebetulnya nggak lama Jogja itu, tapi karena fisik saya yang kurang sehat tadi pusing, dan di jalan tol saja tadi sudah sering ditegur sama istri, kok oleng mobilnya gitu. Maaf tadi, dan sudah bilang ke istri tolong diteleponkan, kayaknya terlambat. Jadi sekali lagi mohon maaf ibu-ibu ya, terima kasih ibu-ibu mau setia menunggu saya ya. Alhamdulillah. Baik, akang-akangnya juga terima kasih. Kita akan membahas tentang efek buruk dari tontonan yang pada dasarnya sebetulnya merupakan bagian dari invasi media. Tontonan yang mesti kita waspadai karena bukan hanya menyajikan keindahan semata, tetapi juga justru merupakan bagian dari deislamisasi ya. Dan judulnya saya bikin seperti ini, tidak tontonan yang tidak menjadi tuntunan ya Ibu-ibu, tapi tema kita itu sebetulnya. Baik, salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, membawa satu misi risalah Islam yang insya Allah menjadi parameter bagi kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah DKM Masjid Al-Murabi, yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus dari Majelis Ta'lim Murabian Muslimat ya. Dan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Ibu MC kita, saya lupa namanya Bu, Ibu Ella ya, Ibu Ella yang saya hormati, dan ibu-ibu sekalian serta akang-akangnya. Bagaimana sehat ibu-ibu, Ibu Teteh? Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat Bu? Masih semangat. Siap menyambut Indonesia baru Bu? Siap ya. Baik. Ini ada satu contoh tayangan yang mungkin bisa kita coba cermati ya ibu sekalian, yang cukup memprihatinkan sebetulnya, cukup memprihatinkan. Dan beginilah yang menjadi bagian dari cara mereka melakukan ghazwul fikri, mencuci otak, brainwashing ya, mind control, kontrol pemikiran. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ibu-ibu, ini kita lihat tayangannya memang begini, kita lihat apa adanya saja. Bagaimana hari ini yang menguasai itu adalah Korea. Anak adik-adik kita ngikutin Korea semuanya.
Dan kita harus paham ya ikhwan, fitnah itu ketika turun kecil membesar dan puncaknya nanti pada zaman Dajjal ketika muncul. Sampai sihir bayang media merubahnya hak jadi batil, dosa-dosa besar dianggap dosa-dosa kecil dianggap tidak dosa. Sampai kita hari ini dirubah, zina tidak disebut dengan zina. Kalau disebut zina kan bulu kuduk kita berdiri, disebutnya apa? NL. Homo tidak disebut homo, disebutnya apa? Kaum pelangi, LGBT. Halah, gombreng. Udah. Lamaan pelangi, LGBT, bagusan. Akhirnya apa? Mengenali yang hak dengan yang batil itu susah. Sampai hari ini sedihnya saya untuk mengatakan ini kafir dan tidak kafir sama orang yang jelas-jelas tidak beriman sama Rasul. Bingung orang itu. Jangan dikatakan kafir lah. Non-muslim. Non-muslim itu kan berarti kafir dalam Islam. Ya, nah ini ada dalam sinetron Bu ya. Sinetron yang apa? Yang perannya itu santri, ya. Ada juga di santri yang juga kelihatannya dunia pesantren, tapi di dalamnya sebetulnya merupakan merupakan pedagang. Ya, dan ini disebarkan dalam media yang begitu gencar. Ya, begitu kita nyalain sinetron ini luar biasa, ditampilkan oleh artis-artis yang cantik, ya, walaupun berjilbab, walaupun tanda petik berkerudung. Nah, ini merupakan cara bagaimana mereka dengan halus menghancurkan generasi muda kita terutama. Nah, apakah tontonan tadi pada akhirnya menjadi tuntunan? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita sadari justru ini merupakan bentuk cara mereka menghancurkan kita. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ya. Apa itu perang pemikiran? Ibu-ibu rahmati Allah. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan pada kita bahwa musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Tujuannya apa? Satu, kita murtad dari agama Islam. Kita murtad dari agama kita. Ya. Di dalam ayat ini ada kalimat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Nah, dimulai dari ayat ini. Wala yazaluna yuqatilunakum. Ya. Maaf saya berdiri. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Yuqatilunakum, memerangi kalian Muhammad, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian menjadi murtad apabila mereka mampu. Jadi nggak akan pernah berhenti memerangi kita, dan memerangi kita dengan berbagai macam cara. Kenapa mereka memerangi kita? Karena yang faham kalau mereka ini sesat dan mereka ini kufur itu adalah kita, umat Islam. Dan yang akan bisa membuat masyarakat sadar kalau itu bahaya adalah kita, umat Islam. Dan juga yang akan mengusir peradaban dunia ke depan itu adalah kita, umat Islam. Dan ketika umat Islam zahir, mereka tidak bisa eksis. Nah, maka mereka akan berupaya terus memerangi kita. Ya. Bagaimana cara memerangi kita, ibu-ibu sekalian Allah? Tidak langsung membuat kita murtad, tapi membuat kita beragama dengan cara mereka beragama. Ya, membuat kita beragama dengan cara mereka beragama. Nah, maka ditampilkanlah model-model itu dalam bentuk tontonan lewat media yang mereka punya. Sinetron lah, konser musik lah, apalagi Bu, Instagram lah, apalah. Ya. Nah, ini besar pengaruh demikian, itu bisa membuat kita kehilangan iman Islam kita. Kan tujuannya harta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai memurtadkan kalian. Itu pun jika mereka mampu. Ya, jika mereka mampu memurtadkan kita. Nah, kemudian jika ada yang murtad dari kita, artinya mereka berhasil membuat kita murtad, apa yang terjadi? Wa may yartadid minkum an dinih, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati kafirun, sedangkan ketika dia mati itu dalam keadaan kafir, apakah dalam keadaan menyembah Allah, menyembah selain Allah? Tidak. Keyakinannya masih Allah, tapi yang mereka lakukan budaya-budaya barat tadi. Ya. Berkerudung, tapi perilakunya kayak orang barat tadi, kayak ahli kitab tadi. Nah, itu sebetulnya sudah kafir tanpa disadari. Ya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah
yang putus semua amal perbuatan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Walika ashabun nar, dan mereka ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, kalau setan sudah tahu mereka ahli neraka, mereka sudah pasrah dan mereka sudah siap. Ya, tapi kalau kita, nah maka umat Islam hari ini jangankan mendapatkan ridho Allah, justru mendapatkan murka Allah. Yang terjadi adalah karena umat Islam ini setengah-setengah mengikuti mereka, ya Allah murka, iblis pun kecewa. Kenapa Allah murka? Ya mereka mengikuti tipu daya iblis. Tapi disebut iblis pun senang? Enggak, karena mereka umat Islamnya setengah-setengah mengikutinya. Masih menggunakan kerudung. Keinginannya kan lepas semuanya. Masih melaksanakan sholat, keinginannya tidak melaksanakan sholat. Nah ini salah satu efek yang yang ditimbulkan dari media adalah itu tadi, deislamisasi, pemurtadan. Ya. Tapi saking indahnya mereka menampilkan tayangan-tayangan tadi, umat Islam begitu terpesona, terutama generasi milenial. Tadi Ibu lihat ya, sampai makul sama artis-artis Korea, bahkan dicium. Tadinya nggak mau, gini aja, akhirnya dideketin sama siapa tuh? Akhirnya dicium mau dan dirangkul di ais, Bu, dipangku sama artis Korea. Masya Allah. Nah ini petaka bagi kita. Ini hanya satu bentuk dari bagaimana mereka memurtadkan kita. Nah, jelas ini dimulai dari simpati, tertarik. Nah, ketika ada perasaan simpati dan tertarik, maka ada satu benih yang nempel dari hati mereka. Ketika ketertarikan itu terus berlangsung dan tontonannya pun terus mereka lihat, maka rasa simpati tadi menutup celah kebaikan untuk masuk ke dalam hati mereka dan muat keburukan itu hilang. Bapak Ibu rahmatullah. Nah ini ibadillah rahimakumullah, salah satu hal yang mesti kita waspadai, dan ini merupakan bagian dari cara mereka memurtadkan kita. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Contoh tayangan lain yang kita lihat, ya, hal yang tidak terdeteksi oleh generasi muda kita. Saat ini kan sedang marak-maraknya K-pop ya, Bapak Ibu sekalian. K-pop ini film-filmnya dan sajian-sajiannya sangat subhanallah, sumpi mami damang. Sangat mengerikan sekali ya, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Ya, di mana sentuhan-sentuhannya itu sangat sensasional. Artis-artisnya dibikin cantik-cantik, seksi-seksi, mulus-mulus kah? Laki-laki mana? Ustaz aja manusia. Kadang kalau hilaf ya astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu ya sekalian. Pulang dari yang sumping, Umi. Ya, waktu pulang sama jamaah umroh tahun 2018, itu kita kan mendarat di Cengkareng. Turun di Cengkareng kirain teh biasa saja ya. Ternyata penuh sekali di Cengkareng itu. Loh kok banyak ya orang-orang berkumpul, ngapain? Jangan-jangan nyambut kita Pak. Lihat Pak, mereka menyambut kita. Tapi pakai spanduk-spanduk bahasa Inggris, bukan spanduk ya, kertas-kertas atau karton yang papan-papan nama yang mereka bawa dalam bahasa Inggris tuh. Welcome home. Wah, kita disambut Pak, selamat pulang kembali ke tanah air. Ya, we see you again. Kami ketemu Anda lagi. Luar biasa tuh yang nyambut para pemuda, bukan pemuda, pemudi-pemudi milenial. Ya, tapi mereka berkerudung, senang saya. Tapi begitu kita berdekatan, kok matanya melihat ke sana bukan ke saya gitu. Jadi pede aja saya. Saya tidak sadar dan jamaah tidak sadar kalau di belakang kita, ketika kita turun, ada yang di belakang kita mengikuti. Siapa yang mengikuti? Blackpink di belakang kita. Ibu-ibu tahu Blackpink ya? Ya, grup Korea, grup musik pop Korea, ya itu tadi yang seksi-seksi. Begitu lihat, Masya Allah, ada Sugante menyambut orang, baru kita pede Pak, ternyata mereka yang disambut. Lalu datang tim luar biasa, penjagaan yang ketat, Bu, yang merusak generasi muda kita disambut dan dilayani bak pahlawan yang akan membuat luar biasa, seolah-olah demikian. Nah ini keprihatinan kita, ini hari ini terjadi. Maka jangan disalahkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Allah Subhanahu wa taala membuat kita
dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Lihat Bapak Ibu sekalian, bangsa kita pun seolah-olah pemerintah tidak ada kepedulian. Ya, nauzubillah, ini merupakan efek buruk dari salah satu perang pemikiran. Tontonan-tontonan yang sering disajikan di media kita, Fandom. dan ini dikonsumsi Budaya tanpa mengidolakan. Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung, tak boleh dah. dikonsumsi tanpa daya saring iman dan Islam. Sebetulnya ini berhasilnya di Barat, tapi kemudian mereka perangkan ke Indonesia, dan tanpa daya saring iman dan Islam dikonsumsi bulat-bulat oleh generasi muda kita. Kenapa mereka mengkonsumsi bulat-bulat? Karena mereka tidak punya bekal iman dan takwa yang benar. Last kali mereka cipta idola dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, Lionel Messi, tengok di dinding Lady Gaga, tengok di dinding Britney Spears, tengok di dinding tak ada seorang rabuk pun hak Islam. Itu budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola. Penyanyi tu, ahli sukan ni, hak orang, hak kita, hak budak-budak duk minat lah ni. Inilah budaya fandom. Bapak Ibu, kalau ditanya siapakah idola kita, jawabannya apa kira-kira? Rasulullah. Ya. Mas, idolanya siapa, Mas? Ya. Lalu, Bu, siapa idola kita, Bu? Oh, saya. Aduh, ternyata ada yang mengidolakan saya. Baik, sekali lagi Bu, siapa idola kita? Yakin? Yakin? Coba pegang HP-nya sekarang. Ada kuota kan? Punya kuota? Buka Google, search. Ketik apa arti idola. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketik apa arti idola. Ini memang yang harus kita luruskan, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Dan inilah dampak hebat dari pengaruh infiltrasi Barat dalam hal Ghazwul Fikri, perang pemikiran pada kita. Udah ketemu? Baik. Bisa disebutkan, Bu, sebentar. Ya, Bu, apa itu idola? Pemujaan. Ya. Pemujaan, patung, apa lagi? Gambar berhala yang dipuja, yang disembah. Kalau idola kita Rasulullah, apakah Rasulullah yang kita sembah? Apakah Rasulullah yang kita puja? Sekali lagi, siapa idola kita? Allah. Rasulullah bukan idola kita, tapi uswah bagi kita. Subhanallah. Berarti selama ini persepsi kita apa coba pengaruhnya? Karena kita memperbandingkan. Ketika bangsa Barat mengidolakan artis-artis mereka, mengidolakan manusia, maka kita pun mengidolakan manusia, tapi bagi kita manusia yang baik. Rasulullah, padahal itu bukan idola kita. Punten Bu ya, punten, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini kita mau bongkar salah satu bagian dari pengaruh, hebatnya pengaruh mereka. Nah, ini bagian dari Ghazwul Fikri, lewat media, lewat tontonan yang kemudian menjadi tuntunan. Karena sering didengar, sebetulnya itu kurang baik. Tapi karena sering didengar, sering dilihat, walaupun sebetulnya kita tidak suka, tapi karena sering dilihat, sering kelihat, sering kedengar, sering kerasa, dan orang-orang membicarakannya, itu berlangsung dalam waktu yang lama, maka lama-lama kita pun mau gak mau. Begitulah cara kita diperangi pemikiran kita. Begitulah cara Ghazwul Fikri. Sesuatu yang terus-menerus diperlihatkan, didengar, ya, diterima, walaupun sebetulnya itu salah, tapi karena terus-menerus maka lama-kelamaan dia akan diterima. Yeah. And you will be believe it too. Bahkan Anda pun akan lama-lama percaya. Ini pengaruh dari Ghazwul Fikri. Apa sebetulnya Ghazwul Fikri, Bapak Ibu rahmati Allah? Ada beberapa sebutan dari Ghazwul Fikri, perang pemikiran.
Ya, ada istilah ghazwul fikri, ada istilah psiwer, ada istilah mind control. Ghazwul fikri, ghazwa itu dari dalam segi bahasa artinya perang, fikri pemikiran. Jadi ghazwul fikri artinya perang pemikiran. Ini dalam istilah Arab. Ataupun dalam istilah militer ada psiwer, perang urat saraf. Ya, ada juga dalam istilah akademik mind control, pengendalian pikiran. Ya. Bagaimana ghazwul fikri ini kita definisikan? Ya, ghazwul fikri adalah upaya mempengaruhi cara kerja otak untuk mengubah persepsi seseorang agar otaknya itu menilai sesuatu itu bagus atau jelek, menerima atau menolak melalui media informasi, media hiburan, propaganda yang dikemas dalam bentuk dan disampaikan secara terus-menerus dalam bentuk tertentu yang menarik dan disampaikan secara terus-menerus. Itu ghazwul fikri. Ya. Nah, upaya penanaman pengaruh hegemoni ini merupakan bagian dari cara mereka melakukan ghazwul fikri. Menanamkan pengaruh hegemoni, menciptakan satu peradaban yang ada dalam kendali mereka. Ya, dalam rangka penguasaan manusia guna menciptakan kendali global atas dunia. Nah, ini mengarah pada 3 level yang ada pada diri kita umat manusia. Yang pertama, mind, pemikiran. Yang kedua, body, fisik. Yang ketiga, soul, jiwa. 3 hal ini yang mereka ingin kuasai dari kita. Apabila 3-tiganya sudah mereka dapatkan, sudah mereka kuasai, berarti kita bukan lagi hamba Allah. Kita adalah hamba mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah demikian, murtad tidak? Murtad. Ya. Baik, coba buka di dalam Quran, Bu, surat Ali Imran ayat 100. Surat Ali Imran ayat 100 itu menceritakan kepada kita, Allah menceritakan pada kita bahwa apa yang bisa menyebabkan kita murtad setelah kita beriman tanpa disadari adalah mengikuti ahli kitab, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tahu-tahu kita murtad tanpa kita sadari. Ada ayatnya ya? Gimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti segolongan orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Siapa maksudnya? Yahudi dan Nasrani. Media siapa punya? Yahudi. Yang melakukannya, yang tampilannya Nasrani. Ya. Tuh lihat Bu, Britney Spears dulu zamannya saya muda ya. Ada Britney Spears, ada Madonna, ada Christina Aguilera, ada Rihanna. Ya, dan tahu kan apa yang mereka sajikan? Bahasa-bahasanya. Dan syair-syairnya ini berbahaya luar biasa. Itu syairnya syair pemuja setan. Menyerahkan jiwa dan raga mereka kepada setan. Ada sebetulnya di sini tayangannya, tapi yang Iwan harus merem, saya juga harus merem. Tapi begini konspirasi, Bu. Kalau ibu-ibu ingin tahu. Ini dari zaman dulu seperti itu. Nah, ini perilaku ahli kitab. Ngakunya mereka ahli kitab, tapi perilaku mereka adalah menjadi pelayan kepada syaitan, bukan kepada Allah. Ya. Nah, jika kita mengikuti perilaku mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kita kepada kafir setelah kita beriman. Dan itu tidak disadari. Karena mereka sangat smoothly, sangat rapi, sangat pelan. Ya, betul kata Rasulullah SAW, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dahulu juhdu dobin ataba'tumum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Ya. Hanya sejengkal, sehasta. Tahu-tahu kita ada dalam lingkaran mereka dan kita tidak bisa melepaskan diri. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, yang pertama pemikiran. Pemikiran ini tidak mungkin diserangkan langsung, tetapi ditampilkan dulu sesuatu yang menarik menurut syahwat ya. Itu tadi musiknya dulu enak, enak musiknya nih. Tidak sadar kita mendengarkannya. Tapi yang disajikan awalnya adalah sesuatu yang biasa dulu. Yang penting dia tertarik dulu dengan keindahan aransemen musiknya. Oh iya enak juga nih. Siapa grupnya? Oh grup Korea. Wis cantik-cantik. Oh dilihat cantik-cantik. Mulus-mulus lagi. Wah, enak juga. Nah terus disajikan terus menerus. Setiap kali buka
Media gadget mereka itu yang terlihat. Kita dibuka gadget itu yang terlihat. Dilihat lagi buka gadget itu lagi yang terlihat. Nah, terus menerus. Ini untuk mereka untuk mempengaruhi kita. So kita terus menerus diterima. Awalnya aduh tidak. Tapi karena terus menerus, aduh tidak lagi. 3 kalinya tidak. Tapi yang keempatnya kebetulan imannya lagi turun. Ya, boleh lah sedikit lah, sebentar lah, nggak lama. Pas lihat, teman saya juga sama geningan. Wah, nah akhirnya lama-kelamaan dia terjebak. Nah begitulah cara mereka mengontrol pikiran kita. Setelah kita tertarik dengan apa yang mereka sajikan, maka masuklah pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, tidak lagi lewat media. Sekarang mah datang ke konser. Jam berapa konsernya? Jam 8. Tapi kalau jam 9 datangnya nggak kebagian tempat. Ya. 8 malam Bu konsernya. Jam pagi sudah datang ke sana. Tujuannya apa? Agar bisa paling depan, bisa selfie langsung. Nauzubillahi min dzalik. Ini generasi milenial. Tapi yang kayak gini banyak digalakan dan seolah-olah dibiarkan. Padahal ini destruktif, sangat merusak. Beda dengan pengajian. Sudah diumumkan, disebar di itu aja. Ya. Bosan. Dan memang demikian, ya, yang namanya kajian dan kebaikan. Hufatil jannah bil makari wa hufatinar bisyahawat. Surga dihiasi dengan sesuatu yang bosan, paling eta-eta deui, paling ustaz lagi kitulah. Komo telat ustaz lagi. Itu untuk surga. Tapi untuk neraka, dibikinnya indah, menggiurkan, ya, syahwatnya tertarik, teman-teman juga pada ikutan, dibikin mereka dengan sangat mudah untuk mengikutinya, bahkan dipermudah. Ya, nah itu lewat pemikiran. Kemudian lewat body, badan. Diadakan event-event tertentu, diadakan acara-acara tertentu, mau tidak mau mereka ikutan. Nanti pakai dress code yang ini ya katanya. Nah, ditentukan pakaiannya. Udah gitu bawa HP, ya. Kemudian hadir. Kan acara malam, ternyata artisnya mengalami musibah. Artisnya meninggal dunia. Yuk kita mengheningkan cipta dulu, HP-nya nyalakan, lampu dimatikan, HP-nya di HP itu ada lampu ya. Nah itu dinyalakan, berdoa, digini-gini, digoyang-goyang. Nah itu budaya apa? Ahli kitab. Ya. Pada akhirnya fisik kita pun hadir, pemikiran pun dipengaruhi. Ya. Lama mengikutinya hingga kita ada dalam jebakan sistem mereka, maka jiwa kita pun akhirnya mereka kuasai. Beginilah langkah demi langkah gospel fikri. Dan inilah yang namanya hegemoni, Bu, pengaruh. Baik, ada banyak hal sebetulnya menjadi ranah dari gospel fikri. Apa saja yang mereka perangi pada kita? Semua aspek dari kehidupan kita. Mulai dari aspek ideologi atau agama, mereka lakukan deislamisasi. Contohnya gimana? Ya, yaitu dibikin Islam versi mereka. Islam itu toleran, Islam itu tasawuf, ya. Yang tidak mengikuti mereka teroris, radikal, ekstremis, nah kayak gitu. Ya. Giliran mereka sowan ke Vatikan ketahuan tuh. Sama paus mereka salim, suntangan. Ulama kita dikejar-kejar, ngisi pengajian dibubarkan. Allahu Akbar. Nah yang kayak gini Bu, merupakan bagian dari ranah gospel fikri dalam hal agama. Ya. Kemudian di bidang politik shadow government, di bidang ekonomi shadow government ini maksudnya pemerintahan bayangan. Jadi penguasa di negara Islam itu mereka harus tunduk dan sejalan dengan program mereka. Bertentangan dengan program mereka digulingkan. Ya. Tidak terpilih pun dipaksakan Bu, karena agen mereka kan. Karena yang terpilih bukan agen mereka, itu digulingkan. Bagaimanapun caranya mereka harus berkuasa agar program mereka mulus tidak terhenti. Saya nggak bicara Indonesia Bu ya, cuma kebetulan aja sama. Ya. Contohnya di Mesir, Muhammad Mursi terpilih, ya, melalui proses pemilu, dan yang menang Ikhwanul Muslimin kan. Ikhwanul Muslimin ini gerakan Islam radikal versi mereka. Di pandangan kita ini pengusung Islam yang terbaik di Mesir saat itu. Nah diangkat dulu tuh Ikhwanul Muslimin.
begitu berkuasa, hanya dalam waktu 1 tahun saja, guling itu bisa menyelesaikan ekonomi, hutangnya masih tetap banyak, negara tidak menjadi lebih baik, digulingkan. Padahal sengaja diciptakan situasi seperti itu. Sehingga pada akhirnya yang jatuh bukan hanya Muhammad Mursi, tapi Ikhwanul Muslimin pun jatuh. Nah, hebatnya cara mereka. Ini di bidang politik. Kenapa? Pemikiran yang mereka sebar dulu lewat media, lewat koran, lewat dibikin salah, kesalahannya sebar. Padahal nggak ada. Jadi kesalahan kita dicari-cari, diciptakan, bahkan jika ada kesalahan kecil dibesar-besarkan. Dan sebesar apapun kebaikan kita tidak pernah di-blow up oleh mereka. Terbalik, adapun agen mereka, seburuk apapun mereka, pencitraannya baik. Jika ada kesalahan, ditutupi, sebesar apapun kesalahan mereka. Nah, ini Ghazwul Fikri, bagian dari perang pemikiran. Baik, lewat ekonomi, kapitalisme, ya sama Bapak Ibu, ya. Lewat ekonomi apa lagi? Apalagi ekonomi keuangan, ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita ada dalam sistem riba. Kita tidak bisa mengklaim kalau kita ada dalam sistem syariah. Kenapa demikian? Karena mata uang yang kita gunakan mata uang ciptaan mereka. Mata uang kertas, siapa yang menciptakan? Mereka, Yahudi, Bu, bukan umat Islam. Dan pintarnya mereka menciptakan uang kertas ini adalah untuk menciptakan inflasi demi menjatuhkan satu negara. Mudah dengan uang kertas ini mereka ciptakan aja inflasi. Ya, kalau kita chaos nanti sebentar lagi uang kertas kita tidak berguna, Bu. Sebanyak apapun uang kertas yang kita punya di bank itu nggak akan bernilai ketika negara chaos. Hanya emas, dinar, dirham yang bisa bertahan. Ya, ibu-ibu ini saya perlihatkan ya salah satu contoh bentuk mereka memerangi kita. Ini bagian dari Ghazwul Fikri, Bu. Bagian dari Ghazwul Fikri. Tahun 2010 kita ada seminar tentang ekonomi syariah. Saat itu kita berharap bisa kembali menciptakan perekonomian dengan dinar dirham, Bu. Ini mohon maaf menyimpang sedikit dari tema. Tapi beginilah hebatnya mereka menciptakan mata uang kertas yang penuh syarat dengan makna-makna Saitoni. Nah, ini Bu. Ya, ini mata uang mereka yang penuh dengan simbol-simbol Dajjalnya. Dan ini menjadi kurs bagi mata uang seluruh dunia. Bahkan rupiah pun dibikin naik turunnya oleh kurs dolar ini. Ya, saya di Palestina waktu sama istri mau ke Wailing Wall, dinding ratapan. Ya, ada anak Palestina datang, pemuda. Dia melihat kita, wah kayaknya ini peziarah. Didatangin tuh, dideketin sama dia. Ilainya turid, ilainya antum zahibun. Mau kemana Anda pergi? Ya. Dulu nih, aina haitul buraq. Aina haitul buraq. Tunjukkan padaku di mana dinding ratapan. Ah, hunaka. Ada di sana. Rafiqun. Antar aku. Ya, akhirnya dia mengantar saya. Kirainnya cuma ngebantu aja, amal soleh saja. Udah sampai, oh iya, syukran ya Habibi. Terima kasih wahai sayangku, wahai temanku. Bro, syukran bro. Udah gitu dia diam aja. Naprak tangan ya. Oh, minta uang. Sugante ngantur hungku. Kasih 50.000. Lah, Indonesia rupiah lah. Ya. Hatu qalil, ini sedikit. Lalu kasih yang merah. Nih udah apa-apa yang merah aja kasih. Cuk, marah indit ke itu. Dikasih yang merah dia gak mau. Padahal 100.000. Dikasihlah satu uang dolar. $1. Diterima $1. Besar mana $1 dengan 50.000? Besar 50.000 kan? Ini artinya betapa tidak bernilai uang kita di mata mereka. Dan betapa hebat pengaruh dolar di mata mereka. Padahal di Palestina itu. Jeung budak nih. Bukan praktisi ekonomi ya. Ya, orang biasa, pemuda biasa, ngerti yang kayak gini. Nah, ini jahatnya mata uang sistem riba. Padahal yang sesungguhnya, ingat Bu, setiap kali mereka menciptakan satu lembar uang, maka mereka membuat emas senilai uang itu.
Mereka membuat selembar uang $100, maka mereka membuat emas senilai $100. Ini emasnya. Dan emasnya dari mana, Bu? Ya, pada akhirnya inilah buah dari inflasi yang mereka ciptakan. Sistem peradaban kehidupan yang berbeda. Ya. Ini hebatnya mereka, Ibu rahmati Allah. Padahal negara yang miskin ini adalah negara kaya. Kenapa? Mereka dibikin bodoh lewat pemikiran, lewat para pemimpin. Mereka diciptakan pemimpin yang mau menjadi boneka. Pemimpinnya dibikin bodoh untuk membodoh-bodohi rakyatnya. Di saat mereka itu sudah bodoh, sudah dibodoh-bodohin, harta kekayaan alamnya diambil. Maka yang sejahtera mereka yang mengambil eksploitasi kekayaan alamnya. Silakan bandingkan ibu-ibu sekalian. Ini orientasi atau ending dari perang pemikiran yang mereka inginkan. Perang dingin. Tidak perlu diperangi dengan modal banyak. Cukup lewat media. Luar biasa. Ya, ini dalam bidang politik. Silakan perbandingkan, Bu. Ini kehidupan yang mereka ciptakan. Di negara yang miskin ini, yang kelaparan ini, di bawahnya ada berlian, Bu. Dan ada minyak yang mahal. Dan sekarang siapa yang menguasai minyak dan berliannya? Ada Perancis, ada Amerika, bahkan ada Cina. Angola, negara yang kata kita miskin di Afrika, sekarang Cina punya. Mata uangnya bukan mata uang Angola, tapi yuan. Dan tidak ada satupun masjid yang utuh sekarang. Ini berhasilnya mereka melakukan media. Awalnya dari itu tadi. Ya, didekati para pejabatnya, dibagikan pengaruh, didikte, tawarin kekayaan pejabatnya mau, ya, tekan. Maka setelah dibuka diizinkan, mengadilah produk-produk mereka masuk, termasuk medianya juga masuk. Nah, medianya membuat umatnya, bangsanya yang tadinya muslim dibikin agar tidak islami, agar tidak paham dengan Islamnya. Lewat media, filmnya, acara olahraganya, bahkan didukung ada supporternya. Udah gitu dibikin lupa kepada ibadah, ya, dibikin lupa kepada sholat gitu. Dibikin konsernya di jam-jam waktu sholat. Nah, ya kayak gini, Bu. Luar biasa. Pada akhirnya negara mereka hancur dan mereka pun kelaparan. Ini Ibu sekalian yang mata Allah. Nah, kita tidak berharap bangsa kita seperti ini. Ini alas kaki mereka bandingkan dengan alas kaki yang negaranya kaya sebetulnya. Ibu-ibu, kita tidak berharap inflasi ini terjadi pada kita. Ya, dan kita tidak boleh dibodoh-bodohi. Ya, ibu-ibu, ini sebagai contoh saja. Ini mereka ciptakan waktu itu. Dan ini bahayanya mata uang kertas. Hitung berapa nolnya. Itu inflasi terparah di dunia, hiperinflasi. Berapa persen? Uang mereka tidak bernilai sama sekali. Dimulai dari apa? Nah, ini lewat pemerintahan, lewat politik. Ya. Maka akan melakukan ini, ya, disampaikan dulu bagaimana Barat itu hebat lewat media. Oh iya, Barat hebat. Udah kerjasama sama Barat, kerjasamalah sama Barat. Ya, kerjasamanya ya lewat presidennya kan? Nggak lewat rakyatnya, lewat presidennya. Presidennya kerjasama tanda tangan, maka masuklah, dikirim menteri keuangannya, menteri hukumnya, sampai nanti menteri agamanya. Udah dikirim departemennya, oh ini banyak kampus-kampus yang pasti akan berontak, maka rektor bisa dipilih oleh presiden. Nah, begitu kan? Kita mengalami hal apa yang dulu terjadi pada negara-negara yang sudah mereka kuasai. Ya. Ibu, bayangkan, untuk membeli roti satu bungkus saja, uangnya harus segini. Dan saking inflasinya, maka mereka menciptakan uang terkecil. Uang terkecil segini, Bu. Berapa? 50 juta uang kertas terkecil. Kalau kita uang kertas terkecil berapa? 1.000 kan? Sekarang saya jarang melihat uang 1.000. Yang paling sering adalah uang 2.000 kan? Uang kertasnya. Di sana, Bu, 50 juta uang terkecil, Bu. Ibu mau beli sekilo apel harganya 100 berapa, Bu? 100 miliar. 1 kilo. Ah, ini lihat, Bu. Ini dodol Garut 15 juta.
Million sana tuh juta kita kan. Yang ini harganya berapa? 60 juta sakantong lah. Sakit 60 juta, Bu. Ini inflasi. Ini awalnya dalam bidang politik. Nanti kita dibikin seperti ini. Nah, mau beli telur sekilo itu dengan uang sekilo 50 jutaan, 50 miliaran tadi. Uang yang nolnya berapa tadi? 50 juta, uang yang nolnya 50 juta berarti 67. Itu sekilo. Sekilo uang 50 juta sama dengan sekilo telur. Jadi di kilo bukan dilihat nolnya, Bu. Nah, ini inflasi yang mereka ciptakan. Masya Allah. Ibu-ibu, kita tidak berharap ini terjadi. Ya, dimulai dari kisruh politik, panas politik, maka ekonomi pun hancur. Ya, luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah, ini awalnya dari pemikiran, ya. Baik. Maka kalau sudah suka dengan produk musik mereka, dengan drama-drama mereka, ada enggak pemuda kita ingin berontak ketika negara mereka dirampas? Tidak ada, lawang pikirannya sudah diambil, fisiknya sudah mereka kuasai juga dengan ritual-ritualnya, dan pikirannya pun sudah ada dalam genggaman mereka. Mau mudahlah didoktrin dan dihancurkan. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah efek buruk dari Ghazwul Fikri. Ya. Jangan sampai kita mengalami, Ibu ya, Bapak Ibu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Baik, kembali ke yang tadi. Itu tadi dalam bidang ekonomi, sosial, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pendidikan, lifestyle, gaya hidup, hedonis, materialis dan humanisme. Ya. Arus feminisme sekarang sangat luar biasa derasnya, Bu. Ya. Kaum wanita dilucuti dari rumahnya. Ya. Awalnya karena mereka bertahan di rumah, tidak bisa diseret keluar rumah, maka media yang digunakan. Ditampilkanlah kehidupan barat di mana para wanitanya sudah terlihat bebas. Tidak terkekang dengan aturan Islam yang sangat kolot misalnya. Ya. Ditampilkanlah sinetron-sinetron di mana wanita-wanitanya berkarir di luar rumah. Ternyata hebat, ternyata sejahtera. Kita kayak yang diperbudak. Ya, subuh kene geus kudu hudang, ngurus budak, ya. Apalagi Bu, nyuci pakaian. Sementara mereka kayaknya enak, nikmat. Nah, diperbandingkan, ditampilkan gaya hidup mereka ini lewat drama, lewat media lah ya, film ya. Apalagi yang dibikin tampilannya tuh luar biasa enak. Nah, pada akhirnya karena terus ditonton, rame, ditungguan. Ya. Awalnya waktunya tidak berbentrok dengan waktu sholat, tapi lama kelamaan dicoba jam tayangnya di waktu sholat. Nah, akhirnya sholatnya diundur-undur. Kalaupun tidak diundur-undur nggak mungkin ya, ditinggalkan langsung. Sholat sih sholat, tapi tehusu. Dakan sakedeng di sinetron rek dimulai. Nah, Bapak Ibu, ini lewat pendidikan dan media. Lewat media. Ya. Yang ditampilkan pokoknya yang terbaik dulu. Yang ratingnya tinggi di negara luar, di Indonesia gratis, nggak perlu di bioskop, nggak perlu bayar. Ada di televisi, channelnya mana? Di RCTI, di mana lagi Bu? SCTV. Jadi apa? Lamun sinetron RCTI, iya judulnya bintangna Sipulan. Lamun Antv pasti India. Ya, bintangnya Sipulan. Nah, yang kayak gitu Bu. Tontonan-tontonan itulah yang menjadi alat bagi mereka untuk melakukan deislamisasi. Begitu juga dengan informasi dan teknologi, teknologi mass media, komunikasi dan global internet. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, iwafillah rahmakumullah. Ya. Kekhawatiran yang terjadi seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Surat Maryam ayat ke-59. Lewat tayangan-tayangan tadi, pada akhirnya generasi kita pun hancur luar biasa. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan ini dalam Quran surat Maryam ayat ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabau syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim, maka menggantilah setelah generasi yang soleh, setelah orang-orang yang takwa yang soleh, ya, dibikin lost generation, diputus dengan lewat masuknya budaya, investasi media, ya, pemikiran, kemudian juga diadakan acara-acara yang cenderung sangat cocok dengan
semangatnya anak-anak muda, terutama kaum milenial, ya, maka yang tua-tua ini tersisihkan dari dominasi di masyarakat. Kegiatan-kegiatan masyarakat banyak didominasi oleh anak-anak muda. Ya. Acara-acara itu cenderung bernuansakan muda minded, maka orang tua pun akhirnya mengalah. Maka kalangan orang tua pun jadi ke bawah-bawah. Karena memang mengalah dan memang suasananya dibikin seperti itu. Ya, pada akhirnya pun semuanya larut dalam propaganda musuh-musuh Islam. Ya, maka setelah generasi yang soleh ini berlalu, setelah kesolehan itu pun hilang, maka yang muncul adalah generasi-generasi yang buruk. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabu syahawat. Maka menggantikanlah setelah mereka generasi yang buruk, menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak mereka akan menemukan kehancuran. Ada yang ingat salat ketika pacaran? Ketika asik pacaran, sudah azan, salat dulu yuk. Mungkin enggak? Enggak ada, ya, Bapak sekalian. Kalaupun ada yang ingat salat, salatnya biar kelihatan, si doi ikut salat. Biar kelihatan khusyuk. Biar nanti laporan ke mertua, biar saya diterima sama mertuanya. Subhanallah. Nah, jadi orientasinya bukan lagi karena Allah, tapi karena dunia. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita lihat ya, pada akhirnya kehancuran demi kehancuran terjadi pada generasi kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ada satu gambaran kehidupan generasi yang Masya Allah, ya ibu-ibu, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga Bapak Ibu sekalian, ya. Kehancuran generasi muda yang sudah bisa tidak terelakkan lagi, ya. Bahkan ini terjadi di lingkungan sekolah, ibu-ibu, bermula dari tontonan, ya, yang menarik luar biasa sehingga tidak ada terkesan mereka ini adalah generasi muda muslim. Orang tuanya Islam. Perhatikan keduduk mereka, ada yang berkedut mereka. Ini di sekolah, Bu. Apa yang mereka goyangkan? Apa yang mereka lakukan? Jadi fungsi kerudungnya apa di situ? Kalau berkerudung berarti Islam. Lalu agamanya apa pengaruhnya? Ini di lembaga pendidikan. Ya. Acaranya orientasi. Nah, yang kayak gini, Bu, pikirannya sudah ada pada pikiran mereka, gaya hidupnya pun sudah mengikuti mereka, maka tampilannya pun nanti tampilan mereka. Masya Allah. Nah, kita lihat di jalan-jalan sekarang. Oke, ke atasnya di kerudung, ke bawahnya merecet. Jadi bingung saya, kerudungnya rapi nih, astagfirullah, ya. Nah, jadi bukan dimurtadkan secara langsung, tidak. Bukan membuat kita meninggalkan Islam secara langsung, tidak. Tetap kerudung dipertahankan, sholat dilakukan, tapi ruhnya, jiwanya menjadi milik mereka. Lifestyle kita mengikuti lifestyle mereka. Itu yang mereka inginkan. Nah, ini lewat tontonan tentunya kan, Bu, ya. Ini lagu yang diputar lewat tontonan yang mereka tonton di Instagram, betul? Yang mereka tonton di grup atau di grup WhatsApp. Ya. Merinding Bapak sekalian. Ini di negara Islam. Di sekolahan yang notabene mayoritas siswanya adalah Islam. Pada akhirnya keberhasilan pemikiran mereka masukkan lewat tontonan-tontonan itu membuat mereka tidak ada waktu untuk belajar agama. Tidak ada waktu untuk belajar membaca Quran, mengartikan Quran dan memahaminya. Tidak ada waktu untuk mempelajari hadis Rasulullah dan memahaminya. Bahkan tidak ada waktu untuk mengenal agamanya. Sehingga agama cukup apa yang mereka dapatkan dari sekolah yang 2 jam. Eta lamun guruna hadir. Lamun guruna teh hadir, maka hasilnya seperti ini, Ibu. Memprihatinkan sekali. Ini anak muda muslim. Ditanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ke 1 lupa lagi. Ini generasi milenial kita. Iman kepada Allah, iman kepada rukun Islam. Oh, aduh. Bentar, jangan kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Ada nggak boleh cek internet. Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, skip. Kamu tahu nggak?
Ada berapa rukun Islam? Iya, Allah Islam. Rukun Islam loh. Tunggu. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Udah pertanyaan kedua nih loh. Zakat berpuasa ini gitu lah. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, terus betul. Yang pertama zakat. Mana ada masuk Islam zakat dulu ya? Kamu tahu nggak? Tahu nggak siapa tadi namanya? Anissa. Anda tahu berarti sebutin rukun Islam itu ada 5. Ada berapa? Apa aja? Iman kepada Allah. Ya, terus? Iman kepada Rasul. Iman kepada malaikat. Iman kepada Rukun Islam. Oh, Rukun Islam udah ya? Sebutin rukun Islam ada berapa? ada 5. Ada 5 rukun Islam betul. Yang pertama apa? Giliran ditanya lagu-lagu Korea, apal mereka? Giliran ditanya artis-artisnya apa? Untuk membedakan mana rukun Islam dan rukun iman saja tidak bisa membedakan. Lalu bagaimana bisa menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini menunjukkan pengaruh budaya lebih hebat ketimbang pelajaran agama. Saya bertanya, apakah ada orang tua mengajarkan agamanya kepada mereka? Yang adalah orang tuanya sibuk, Bu. Ayahnya kerja di luar kota, pulang seminggu sekali. Sabtu Minggu mereka ada di rumah. Karena memang capek bekerja, maka di rumah full betul-betul di rumah. Kadang main kemana. Lalu untuk belajar agamanya kapan? Nah, ini namanya hedonis materialistis. Begitu deras arus invasi dari pemikiran barat dan juga orang Asia yang tidak bernuansakan Islam dan tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menelan bulat-bulat apa yang mereka sukai. Pada akhirnya agama mereka pun terkuras habis oleh mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, musuh-musuh Islam bukan hanya meneteskan darah kita, bukan hanya darah yang mereka teteskan, bukan hanya sumber daya alam kita yang mereka rekrut habis, tapi akidah generasi muda kita dikuras juga oleh mereka. Hasilnya ini Bapak Ibu. Dan pada akhirnya karena jiwa mereka sudah ada dalam genggaman tadi, ya, maka apa yang menjadi budaya hidup artis-artis mereka ikuti? Pacaran. Maka budaya pacaran pun tidak terbendung. Ketahuan sama orang tuanya, dimarahi sama orang tuanya, ngelawan sama orang tuanya, lapor sama siapa? Lapornya sama siapa? Komnas Perlindungan Anak. Di Komnas itu siapa yang mengurusnya? Orang-orang yang maka dibikinlah karena terlalu banyak yang curhat komplain anak-anak yang menerima kekerasan dari orang tuanya, padahal orang tuanya sudah benar, maka muncullah RUU P/KS. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sehingga ketika ayahnya mengusir anaknya menderita karena diusir ayahnya. Ya ayahnya malu, anaknya pacaran melulu. Akibatnya apa? Sang ayahlah yang dipidana dan dipenjara. RUU P/KS. Bermula dari tayangan, tontonan, dibentuk budayanya, pikirannya diambil, tercetak mengikuti gaya idola-idola mereka. Pada akhirnya pun orang tuanya menjadi korban. Ya. Betulkah demikian Bapak Ibu sekalian? Ini bermula dari tidak ada kontrol dari orang tua. Ketika diadukan pada dosen mereka, pada guru-guru mereka, jawaban dosennya gimana? Nah ini jawaban dosennya Bu. Ini jawaban dosennya. Yang menarik saya pikir kajian-kajian mutakhir keislaman itu mulai mempertimbangkan kembali loh tentang benarkah itu adalah sesuatu yang dianggap jahat karena dilarang karena dia jahat. Ada banyak kepustakaan terbaru yang memperdebatkan itu ya, apakah benar Islam itu adalah agama yang memang tanpa kondisi apapun, tidak kondisional gitu ya, itu sepenuhnya menolak gay, LGBT dan seterusnya. Saya rasa baca hal-hal semacam itu harus dibaca ulang, harus kita sertakan kan dalam perdebatan. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang lebih benar, tapi saya ingin mengatakan let's fair gitu, be fair dalam hal ini. Kita baca ulang semuanya, jangan-jangan karena apa yang kita katakan sebagai aturan Tuhan itu, dan kita percaya bahwa aturan Tuhan itu ternyata bisa selalu dikaji kembali. Tadi saya katakan aturan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kaji kembali. Sudah sempurna Islam itu Bu. Rasulullah sudah wafat. Sudah tidak perlu ada lagi syariat dan risalah. Semuanya sudah tinggal kita imani dan kita laksanakan. Iman atau tidak laksanakan. Iman laksanakan, tidak iman kafir. Sudah seperti itu. Tapi sekarang ya,
Ini di toko-toko yang kayak ini selalu dimunculkan. Di acara-acara ILC kan, toko yang kayak ini selalu muncul ya. Ini yang nonton anak-anak apa orang dewasa atau bapak-bapak, orang tua? Orang tua kan? Nah orang tuanya disajikan tontonan yang seperti ini. Yang dimunculkan tokoh-tokoh yang sudah mereka cetak yang menjadi agennya. Ibu-ibu rahmati Allah, umat Islam ini jumlahnya besar, mayoritas di Indonesia. Ulamanya juga hebat. Ya. Tapi karena ulamanya tidak bersatu, tidak punya sentra pimpinan, ulamanya tidak bisa berjuang dalam melakukan aksi penghadangan seperti ini dengan langsung, tidak bisa. Karena mereka terpecah-pecah. Bahkan ulamanya pun ditakut-takuti. Ya. Ada yang ketahuan lebih keras sedikit, ditangkap, dipanggil ke polisi. Nah, ditakuti itu seperti itu, Bu. Ini sistem jahiliyah dan ini bagian dari sistem Dajjal. Nah, ketika anaknya dinasihatin oleh orang tua, marah, lapor ke dosennya. Dosennya kayak gini, ngomonglah dosennya di media yang mereka punya. Medianya mereka punya juga kok. Yang ngomong orang yang menjadi anteknya juga. Pada akhirnya gimana? Ya, seolah-olah pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbendung, maka muncullah kemudian rancangan undang-undangnya. Pada akhirnya semuanya kena, anaknya kena lewat infiltrasi budaya, orang tuanya pun kena. Kenapa? Karena subversif dan undang-undang. Pada akhirnya hancurlah bangsa kita. Bapak Ibu, kehancuran ini bermula dari tontonan yang tidak pada tempatnya dan tidak mengandung hal-hal yang baik. Ya. Pada akhirnya seperti ini yang terjadi, Bu. Punten, mohon maaf. Pada akhirnya pun ini yang mereka harapkan, hancurnya generasi muda. Ini bermula dari tontonan. Pergaulan bebas yang dicontohkan dalam film-film dan drama-drama tadi, ditelan bulat-bulatan pada dasar iman dan Islam, dan dipermudah di lingkungan, lewat media juga. Maka pada akhirnya ini yang terjadi. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khafu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Ceritanya Agustusan yang terlibat para pemuda, ambil uang di tengah jalan, ngasih, dapat uangnya, maka Agustusan lah mereka. Awalnya pengajian, Bu. Karena seharian kan, dari pagi nanti ada perlombaan, bagi-bagi hadiah, kemudian ada pengajian. Beres pengajian apa, Bu? Hiburan. Pas hiburan apa yang disajikan? Dangdutan. Yang nyanyi dangdutannya yang seksi-seksi, Bu. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini budaya umat Islam hari ini. Itu bermula dari budaya permisif. Ketika budaya-budaya barat, infiltrasi budaya masuk lewat media, lewat televisi, lewat sinetron, lewat K-pop, K-drama, itu terima begitu saja. Maka yang mereka munculkan pun demikian. Nah, kalau sudah demikian yang terjadi, apakah Allah akan menolong kita? Ketika kita terkena musibah, jangan Allah yang disalahkan. Kita sendiri yang mengundang musibah itu terjadi. Ya. Kalaupun ada yang fanatik beragama, dibikin fanatik beragamanya. Biarin tetangga kita nggak usah ngomong, udah nanti bisa ribut kan, baik ada tetangga orang lain orang. Dibiarkan tetangganya maksiat, yang kena azab dia juga kena. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu rahmati Allah, nah ini merupakan efek buruk dari tontonan demi tontonan yang dibiarkan diberikan pada anak-anak kita. Dan ini merupakan efek buruk dari teknologi media informasi yang menjadi alat barat untuk menghancurkan kita. Ya, karena setiap anak-anak kita sekarang pegang HP kan, Bu ya. Dengan mudah, bahkan anak saya saja bisa melihat Google, bisa melihat YouTube. Walaupun yang dilihatnya misalnya Ipin Upin ya, apalagi Bu Doraemon, tapi intinya anak kita sudah bisa mengakses produk-produk barat yang ada dalam gadget-gadget kita. Ini merupakan tanda kiamat telah dekat, kata Rasulullah. Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat.
Kata Rasulullah SAW. Apa itu? Antutslal masnah fala yujadu ahadun mayyughairuha. Ciri kiamat akan terjadi. Banyaknya masnah dibaca di mana-mana. Dan susahnya dicari orang yang bisa merubahnya agar masnah itu tidak lagi dibaca. Pertanyaannya para sahabat, "Waman masnah ya Rasulullah?" Apakah masnah itu ya Rasulullah? Ma kutiba siwal Quran. Ya. Sesuatu yang ditulis, dibaca selain daripada Al-Quran. Dulu saya kecil Al-Quran yang dipegang maghrib itu ngaji atau pada asar. Sekarang yang dipegang anak-anak kita gadget kan. Ya. Kalaupun memang baca Quran, tinggal buka aja gadget. Ada fiturnya kan? Nah, itu seperti itu. Kalaupun ada fitur Quran, dibikin fitur lain lebih menarik dan lebih menyita waktu. Sekali buka WA berapa lama, Bu? Sekali buka Instagram berapa lama? Lah buka Quran paling sebentar. Ya, cepat bosan ya. Begitu kan? Nah, ini masnah. Dan kita memang dibikin butuh karena mobilitas kita dibikin terkait dengan gadget tadi, dengan teknologi. Ya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu rahmati Allah, ini menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga susah orang untuk merubahnya karena memang butuh. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah terjadi hari ini? Kiamat tidak akan terjadi sehingga masnah lebih kalian banyak-banyak baca, lebih kalian genggam ketimbang Al-Quran. Dan susah dicari orang yang menghilangkannya. Maka caranya cuma satu, Bu. Apa? Dicabut teknologi dari muka bumi. Kalau teknologi sudah tidak ada, ya udah, sehebat apapun gadget kita tidak akan bermanfaat. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Makanya ada yang tertarik nih dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Zulkifli Ali. Katanya di tahun ini akan terjadi dukhon ya Bu. Ya, setahu saya kalau dukhon terjadi Ramadan tahun depan ya, maksudnya di tahun 1441 Hijriah. Memang tahun 1441 Hijriah, pertengahan Ramadan jatuh hari Jumat. Nah, apakah Ramadan tahun ini? Saya belum yakin. Kalaupun terjadi, alhamdulillah. Kok Ustadz alhamdulillah? Ya, walaupun innalillahi, suka ataupun senang ataupun tidak, tetap terjadi kan. Tapi senangnya apa, Bu? Ya udah, semua kekacauan ini akan segera berakhir. Dan Islam akan segera zahir. Alhamdulillahnya itu. Tapi innalillahinya ya, kita tidak lama lagi Bu di dunia, Bu. Ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ada satu tayangan yang pernah saya lihat, ternyata tayangan ini menyajikan pacaran di kalangan SMP, Bu ya. Seolah-olah dicontohkan gitu. Walaupun memang maksudnya jangan diikuti gitu. Pada akhirnya pacaran seperti ini akhirnya malah membuat kalian, masa depan kalian menjadi hancur. Ada yang pacaran dari SMP kan, kemudian masuk SMA masih ketemuan, udah kuliah pun karena apa? Karena sudah terlanjur terlalu dekat dan sudah terjadi hubungan seksual, ternyata hamil. Yang dikembangkan kemudian pada akhirnya dinikahkan dan berumah tangga. Tapi pada akhirnya rumah tangganya pun hancur. Maksudnya memang untuk mencontohkan, jangan diikuti. Tapi penampilan seperti itu detail diperlihatkan, pada dasarnya orang akan penasaran, anak-anak juga akan penasaran. Tuh geuning dina TV ge aya. Ya, seolah-olah dicontohi. Itu pada dasarnya adalah tontonan yang memang tidak layak menjadi tontonan. Nah, harusnya ada kontrol dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, kebijakannya dari siapa? Dan siapa yang mengontrolnya, Bapak Ibu? Pertama, Menteri Agama. Adakah Menteri Agama mengontrol itu? Dari Departemen Keagamaan. Ya. Yang ada malah, karena Menteri Agamanya juga satu paket dengan presidennya. Nah, ketika presidennya naik, yang mendukung presidennya naik siapa? Biayanya dari mana ketika kampanye? Nah, ini sistem, Bu. Nah, inilah yang disebut dengan sistem dajjal, complicated. Pada akhirnya seperti ini, Bu. Mengerjakan apa yang di luar yang saya inginkan. Dan preman itu menjadikan saya sebagai mesin ATM. Ketika saya nggak dapat uang, saya dipukulin, ditendang. Berarti kan, Bu, apa yang dialami kata-katanya ini diambil menjadi premis bagi rancangan undang-undang RUU PSTPS, menjadi draftnya. Sehingga kekerasan seksual adalah tindakan menyerang, menghina, atau apa lagi, Bu? Melukai, menyerang fisik, ya. Seperti ini. Sehingga korban mengalami
penderitaan secara psikis, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Dan bahkan saya diancam untuk dibunuh. Mereka mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan itu menurut saya sesuatu yang baik, karena dengan begitu apalagi kemudian disiarkan oleh media, Sesuatu yang baik, apalagi disebarkan lewat media. seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih memahami kondisi yang mereka rasakan, dan harapannya tentu muncul tidak hanya empati, simpati, tapi juga lalu kemudian ada sesuatu yang bisa diwujudkan dalam rangka ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Memutuskan bahwa penerima Tasrif Award 2016 adalah Forum LGBTIQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan seksual, dan Ya, di Brunei Darussalam dirajam. Ya, Hasan al-Bolkiah memutuskan bahwa pelaku LGBT dirajam sampai mati. Itu bulan April 2019. Hasan al-Bolkiah. Di Indonesia dikasih award. Jadi dimulai dari pemimpinnya, presidennya, menteri-menteri, bikin satu paket. Medianya juga di situ. Undang-undangnya, hukumnya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, lalu apa solusinya bagi kita? Kembali pada Quran dan Sunnah. Amalkan Quran secara kafah. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari pemimpin. Ketika pemimpin kita sudah siap memimpin untuk kita hidup berdasarkan Quran Sunnah, kita benahi aspek-aspek kehidupan kita. Memang harus dimulai dari pemimpin. Ya, kenapa? Karena pemimpin ini pelindung junnah. Al-imamu junnah. Yar'aman fi waraih min kulil ma'asi min kulil muhlikah. Pemimpin itu adalah tameng yang melindungi rakyat, yang melindungi umat dari berbagai macam hal yang menghancurkan. Lihat para sahabat, ketika krisis kepemimpinan melanda sahabat, maka terjadi multi krisis. Krisis apa yang terjadi setelah krisis kepemimpinan? Krisis ukhuwah. Para sahabat saling menghalakkan darahnya kan? Ada perang Jamal, perang Siffin, itu sahabat dengan sahabat. Kubu Ali berperang dengan kubu Aisyah. Itu setelah masalah kepemimpinan, Bu. Setelah itu kemudian muncul sekte-sekte sesat. Di masa Ali ada Sabaiyah menciptakan akidah Syiah, muncul krisis akidah. Terpecah umat Islam. Pada akhirnya pun krisis ekonomi. Karena perang demi perang, ekonomi Madinah hancur. Padahal tadinya per kapita Madinah di atas per kapita negara-negara lain. Maka Madinah pun lama-kelamaan hancur. Dimulai dari krisis kepemimpinan. Ya, jadi kepemimpinan memang harus dibereskan lebih dulu. Setelah itu baru selesaikan semua masalah yang ada di bawah. Ya. Dengan kepemimpinan ini insya Allah. Ya. Itu barangkali ibu-ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Nabi dan Qur'annya mohon maaf. Mohon maaf jika kesana kemari ibu-ibu ya. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan untuk kita diskusikan, silakan. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Ibu Ella, enggak Ibu Ella. Subhanallah, jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz? Satu aja, Ustaz ya. Oh, dua. Ya. Dua singkat ya. 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 Satu aja mungkin, Ustaz. Ya, satu aja Ibu. Ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, perihal pembahasan yang tadi soal idola mengidolakan ya. Kebetulan saya sendiri penyuka olahraga. Kebetulan dan saya juga sangat menyukainya. Apa hukumnya ya jika saya menyukai olahraga tersebut dan bukan mengidolakan ya, tapi menyukai sama dengan mengidolakan gak ya Ustadz? Instrukturnya atau istilahnya foundernya lah gitu. Tapi setelah menyukai olahraga tersebut, alhamdulillah positifnya untuk saya, untuk ibadah dan lain-lain ada perubahan. Misalkan untuk sholat malam, kalau saya bangun tidak terlalu mengantuk dan badan segar gitu ya Ustadz. Tapi kadang ada gejolak batin juga di hati. Apakah betul yang sudah saya lakukan? Terus apakah olahraga tersebut apakah menyalahi atau tidak gitu? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dijawab Bu Ella? aja. Iya, Iya. baik. Olahraga ini bagian dari ibadah, Bu. Ya. Di dalam Islam, olahraga ini merupakan bagian amaliyah yang tidak pernah terlepas dalam rutinitas Rasulullah dan para sahabat. Ya, Rasulullah itu rajin berolahraga. Bahkan Rasulullah pagi-pagi suka balap lari kan dengan Siti Aisyah. Ya, dan Rasulullah ini orang yang paling sehat di antara para sahabat. Tidak terdengar Rasulullah pernah menderita penyakit apa, penyakitnya nggak ada. Karena memang Rasulullah rajin berolahraga, memanah, berkuda, dan kita dianjurkan untuk berolahraga. Alimu auladakum bisibaha, ya, ajarilah anak-anak kalian dengan berenang. Itu kan menganjurkan olahraga. Tujuannya adalah untuk sehat, dan muslim yang sehat dan kuat lebih dicintai ketimbang muslim yang lemah dan penyakitan. Nah, kemudian bicara olahraganya apa gitu. Ya, apa saja yang bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ingin saya bertanya, tapi Ibu bisa jawabnya enggak? Jujur enggak? Olahraganya apa, Bu? Tuh kan malu ya. Ya, kemudian instrukturnya ini sebentar, laki-laki apa perempuan, Bu? Ah, perempuan. Ya, alhamdulillah kalau perempuan. Ya, tentang kita kagum kepada seseorang boleh. Ya, tapi kekaguman kita ada batasannya. Kekaguman seseorang adalah dengan memuji bagaimana Allah SWT memberikan kemampuan yang luar biasa sehingga membuat kita kagum. Nah, maka ketika kita melihat kekaguman pada seseorang, yang kita puji bukan orangnya, tapi Allahnya, subhanallah. Ya, maksudnya Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Anda sehingga Anda seperti ini. Nah, jangan orang yang dipuji, Bu. Kalau orang yang dipuji, sunnahnya itu disimahku pasir. Ada sahabat kalau dipuji itu ngambil pasir, orang yang muji tadi dia astagfirullah. Kenapa demikian? Diingatkan takwa pada Allah. Kelebihan ini dari Allah. Ya. Nah, kita boleh kagum kepadanya, silakan, tapi kekaguman itu dengan syarat tidak membuat kita melakukan hal-hal yang berlebihan. Ya, karena punten, kesukaan kepada sesuatu apalagi pada seseorang ini menjadi pintu bagi kelemahan kita. Dan itu yang biasanya dikuasai oleh setan. Dari sana ada mulai muncul pengkultusan, kultus individu. Nah, itu yang tidak baik. Selama tidak sampai pada kultus individu, maaf ya muskilah. Ya, ada jamaah suka pada ustadz ini, maka ngajinya ke ustadz itu saja. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan dikultuskan sehingga seolah-olah kebenaran hanya dari ustadz itu. Nah, karena kalau sudah seperti itu taklid namanya. Kalau sudah taklid bahaya. Tapi kalau dalam olahraga nggak ada taklid, Bu. Boleh nggak apa-apa, Bu, Ibu suka pada seseorang, tapi jangan diidolakan, Ibu. Kalau diidolakan berarti disembahkan. Diikutin apapun yang menjadi. Dan Ibu tidak menjadikan apa yang dia lakukan pun menjadi ikutan Ibu, ya. Ya. Beliau berpakaian beda dengan berpakaian Ibu kan? Lebih rapi Ibu kan, ya? Tuh kan. Ya, saya tahu Bu olahraganya apa, Bu. Nah, itu nggak apa-apa, Bu. Selama kita tidak melanggar hak orang lain dan hak kita dan hak Allah terutama, maaf ya muskilah. Ya. Selama hak Allah terpenuhi, tidak apa-apa, silakan. Ya, dan musik itu sebetulnya musiknya bukan untuk menjadi tuntunan. Maksud saya musiknya kan tidak terlalu diindahkan, tidak terlalu penting, ya. Ya, maaf ya muskilah, silakan. Ya. Asalkan tidak berpengaruh pada Ibu. Ya. Dan Ibu tidak jadi suka dengan musiknya kan? Tidak, ya. Tapi tetap suka dengan olahraganya. Ya, saya lihat memang ibunya sehat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa itu barangkali, Bu. Ya, gimana Ibu sekalian, Allah? Cukup, ada lagi yang menyampaikan? Dirasa cukup, Ustaz. Cukup ya. Aja. Baik, karena waktunya sudah jam 11 lebih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ella, kepada panitia Majelis Taklim Al-Murabi Muslimah, ya, Akhwat Al-Murabi, ya, apa namanya, Bu? Majelis Taklim Al-Murabi, Majelis Taklim Al-Murabi, MAM, ya. Dan terima kasih pada ibu-ibu sekalian yang sama-sama hadir. Mohon maaf atas kekurangan saya. Pada akang-akang juga hatur nuhun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hadirnya kita ke kajian-kajian seperti ini dengan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz kita, ya, agar kita bisa terhindar dan bisa membedakan mana hak mana batil. Dan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti hak itu dengan istiqomah.
Dan ketika kita melihat ada kebatilan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk membuat kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan buka celah rasa suka kepada sesuatu yang tidak baik. Karena ketika kita suka, di situ setan akan menanamkan benih dosa pada kita. Ketika sering kita melakukannya, rasa suka itu akan berubah menjadi kultus. Ketika kultus itu terus tumbuh, maka akan menjadi idola. Dan idola artinya penyembahan. Itu harus kita waspadai. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum.